Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku peserta didik kelas 9? Bertemu kembali ya dengan pembelajaran fisika. Di sini nanti Ibu akan membahas tentang materi hukum Coulomb. Namun sebelumnya di sini anak-anak Ibu selalu mengingatkan, dalam keadaan COVID-19 ini jangan lupa selalu mengenakan masker apabila keluar rumah, cuci tangan, mengenakan sabun, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sayangi diri kita dan sayangi juga keluarga kita. Baik anak-anakku, untuk mempelajari materi hukum Coulomb, di sini Ibu akan ingatkan terlebih dahulu tentang apabila ada dua muatan yang saling didekatkan, bisa muatan yang sama, positif dengan positif, atau mungkin muatan positif dengan negatif. Apabila didekatkan maka akan mengalami muatan positif dengan positif. Kalau didekatkan maka di sini dia akan tolak menolak. Sementara kalau ada muatan positif dan negatif, muatan yang tidak sama saling didekatkan, maka yang terjadi adalah akan tarik menarik. Ini dasar dari pembelajaran kita nanti. Harus diingat, apabila dua muatan yang sejenis dia didekatkan, maka kondisinya akan tolak menolak. Sementara muatan yang tidak sejenis kalau didekatkan, maka yang terjadi akan tarik menarik. Dari pembahasan tentang jenis muatan yang didekatkan, di sini akan kita lanjutkan untuk bisa memahami tentang sebuah gaya Coulomb. Baik anak-anak, tentang gaya Coulomb. Cerita dari gaya Coulomb di sini bisa kita lihat apabila ada dua benda yang bermuatan listrik, bisa bermuatan sejenis, bisa bermuatan yang berbeda. Di sini Ibu contohkan, satu bermuatan positif dan benda yang kedua itu bermuatan negatif. Apabila ada dua benda yang bermuatan listrik, di sini Ibu namakan dengan Q1, yang di sini Q2. Apabila ada dua benda yang bermuatan listrik, Q1 dan Q2, yang terpisah, dia berjauhan, terpisah pada jarak r, maka di sini nanti akan bisa menghasilkan sebuah gaya, sebuah force, sebuah gaya yang kita namakan sebagai gaya Coulomb. Jadi sekali lagi, apabila ada dua benda yang bermuatan listrik, Q1 dan Q2, yang terpisah pada jarak r, maka akan menghasilkan sebuah gaya yang dinamakan dengan gaya Coulomb. Di mana nanti untuk gaya Coulomb sendiri tergantung dari muatannya, tergantung dari muatan yang ada. Misalkan muatan benda pertama positif, muatan benda kedua negatif, maka gaya Coulomb yang terjadi nanti akan berupa gaya tarik menarik. Ingat pembahasan sebelumnya, dua benda apabila dia bermuatan sama, bisa negatif dengan negatif atau positif dengan positif, jika didekatkan di sini akan mengalami tolak menolak. Tetapi kalau muatannya tidak sama, berbeda, di sini akan mengalami tarik menarik. Sehingga karena muatan yang ada di sini adalah muatan yang berbeda, yang satu positif dan satu negatif, maka gaya Coulomb yang terjadi nanti berupa gaya tarik menarik. Kesimpulannya, gaya Coulomb itu bisa berupa gaya tarik menarik atau tolak menolak
pada dua benda yang bermuatan listrik yang terpisah pada jarak R, di mana nanti gaya Coulomb itu dia akan sebanding dengan Q1 dan Q2 dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Gaya Coulomb itu akan sebanding dengan Q1 dan Q2, dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga untuk gaya Coulomb sendiri bisa kita buat persamaannya. Gaya Coulomb sebanding, artinya di sini berarti Q1 dan Q2. Karena dia sebanding, F besaran force gaya Coulomb dia berada di pembilang. Karena di sini sebanding berarti Q1 dan Q2 juga kita letakkan di pembilang. Berbanding terbalik, gaya Coulomb berada di pembilang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dengan R kuadrat. Sehingga di sini kita letakkan di penyebut. Satu lagi faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb yaitu K. Siapakah? K di sana adalah konstanta Coulomb. Jadi di sini kita memiliki ada 4 besaran. Yang pertama tadi adalah force, di sini gaya Coulomb dalam satuan Newton. Chi, baik Chi1 maupun Chi2 ini adalah muatan benda dalam satuan Coulomb. Kemudian ada R. R itu adalah jarak dan K di sini adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Baik, di sini Ibu memiliki satu contoh soal. Dua muatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan 9 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb terpisah pada jarak 3 cm. Jika konstanta Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, tentukan besar gaya Coulomb yang terjadi. Maka yang harus kita lakukan untuk yang pertama, kita tuliskan dulu nilai-nilai yang diketahui. Perhatikan di sini anak-anakku, kita tuliskan nilai yang diketahui, tinggal melihat dari angka dan satuan yang ada. Dua muatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Berarti di sana ada nilai Q1 sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian Q2 sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Terpisah pada jarak 3 cm. R-nya 3 cm. Konstanta Coulomb, sehingga K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Setelah kita menuliskan nilai yang diketahui, tinggal melihat soal, kemudian kita cek satuan dan kita tuliskan besaran-besaran yang ada. Langkah berikutnya,
Biasanya pasti akan langsung menuliskan yang ditanya. Tapi di sini hati-hati. Yang harus kita lakukan sebelum melanjutkan mencari tahu pertanyaannya, di sini Ibu beri tanda seru. Yang harus kita lakukan, cek terlebih dahulu satuannya. Kita cek sekarang. Di sini ada satuan kulom sentimeter, Newton meter persegi per kulom persegi. Ini yang kita gunakan untuk cross check tentang satuan. Perhatikan, di sini ada kulom, di sini juga ada kulom. Berarti aman, tidak perlu kita konversikan. Perhatikan di sini sentimeter, di sini memunculkan satuan meter. Berarti dari nilai 3 cm ini kita konversikan dulu. Ibu ingatkan tentang ini pelajaran SD, harus hafal, harus tahu. Dari sentimeter mau kita konversikan menjadi meter. Kilometer, di sini ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, di sini sentimeter. Merubah sentimeter menjadi meter, berarti ada kenaikan 1, 2. Tinggal kita tuliskan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Itu karena dia ada perubahannya. Nah ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ditanyakan besarnya gaya kulom. Berarti di sini F kulom. Kita jawab. Di mana tadi gaya kulom akan sebanding dengan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tinggal kita ambil nilai yang diketahui, masukkan persis sesuai dengan yang ada di sini. K, ambil nilai 9 kali 10 pangkat 9. Q1 4 kali 10 pangkat negatif 6. Q2 9 kali 10 pangkat negatif 6. R yang kita ambil nilai R yang sudah dikonversikan. 3 kali 10 pangkat negatif 2, jangan lupa kuadrat. Langkah berikutnya, sekarang tinggal kita kerjakan. Di sini pembilang kita tuliskan apa adanya. 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 10 pangkat negatif 6, 9 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian penyebutnya kita mengkuadratkan R-nya. 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ibu ingatkan yang namanya bentuk pengkuadratan. Misalkan 4 kuadrat, artinya 4 kali 4. 3 kuadrat, 3 kali 3. Begitu juga kalau ada 10 pangkat min 2 kuadrat, artinya 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini ibu tuliskan apa adanya. 3 dikuadratkan, 3 kali 3. 10 pangkat min 2 juga dikuadratkan, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Langkah berikutnya, sekarang akan ibu kelompokkan nilai-nilai yang tipenya sama. 9, 4, 9. Di sini ada 9, 3 kali 3. Nilai berpangkat kita sendirikan. 10 pangkat 9, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6. Di sini 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Ibu lanjutkan sebelah sini. Untuk pembilangnya ada yang bisa kita sederhanakan. Berarti sekarang hanya tinggal 36. Kemudian kita mengerjakan yang pembilang terlebih dahulu. Ibu ingatkan di sini, kalau ada X pangkat A dikalikan X pangkat B, maka hasilnya X pangkat A plus B. Sementara kalau ada X pangkat A per X
10 pangkat 9 ditambah min 12. Maka 10 pangkat negatif 3. Yang penyebut min 2, karena perkalian berarti min 2 tambah min 2, berarti 10 pangkat negatif 4. Maka hasilnya 36. Kita kerjakan yang ini. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya harus dikurangi. 10 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4, sehingga hasilnya 36 dikalikan 10 pangkat 1, 360 Newton. Untuk nanti latihan di rumah, silahkan dikerjakan dari buku Bu Pena. Halaman 69, soal nomor 9. Kerjakan dalam lembar kertas. Videokan saat mengerjakan. Jelaskan caranya. Kemudian bisa di-upload di Instagram seperti tugas yang pertama dengan hashtag tugas PJJ IPA Ros 2. Baik anak-anak, ini untuk materi hukum Coulomb. Untuk lebih pendalaman materinya nanti silahkan bisa komunikasi, bisa melalui WA ataupun bisa langsung bertemu sehingga semuanya bisa mendalami materi lebih jelas lagi. Kerjakan tugas sebisanya dan upload melalui Instagram dengan hashtag seperti yang sudah Ibu tuliskan. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.